rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal karam wal muhtaram, para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya segala puji diaturkan kepada Allah, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga tentunya sholawat alaihi salam, marilah salam kita aturkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu berusaha menghidupkan daripada sunnah-sunnah beliau dan juga memperbanyak sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah anak muda kita di musola ini bagi sudah ada kegiatan hadroh dari proses latihan. Mudah-mudahan diberikan semangat, giroh yang tinggi, ya himmah yang tinggi, ya tentunya dalam rangka untuk membanggakan, membahagiakan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selama di bumi ini masih ada orang yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan tunda yang namanya adab. Wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah tidak akan menyiksa. Wa ma kana Allah Subhanahu wa taala tidak akan liya'adzibahum, menyiksa hambanya. Wa anta fihim, sedang engkau ya Muhammad bersama dengan mereka. Kebersamaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebersamaan rohaniah, kebersamaan yang selalu kita hubungkan dengan hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua akan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala selama kita masih goyah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga beristighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa satu kaum selama kaum tersebut masih mau beristighfar. Dua kunci keselamatan di dunia, selama masih ada orang yang mau bersolawat, selama ada orang yang mau beristighfar, minta ampun, Allah jaga dari yang namanya adab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita masih melanjutkan tentang pembahasan kita yang berkaitan dengan sholatul jamaah. Pada pembahasan yang lalu kita masih membahas tentang syarat jamaah, di antaranya adalah ya biru'yatil apa namanya? Ijtima'uhuma fi makan, berkumpulnya antara imam dengan makmum di satu tempat. Nah, kalau berkumpulnya di dalam satu masjid, jadi masih dalam lingkungan masjid, ya, maka syaratnya diantaranya adalah makmum harus mengetahui daripada geraknya imam atau mendengar daripada suaranya imam atau melalui makmum-makmum yang ada. Intinya selama masih di dalam masjid dan makmum itu masih bisa melihat atau mendengar dari pergerakan imam, karena kan tugas kita ngikutin imam makmum itu. Kalau kita nggak dengar dan nggak lihat, maka kita nggak bisa melihat imam udah rukuk atau belum. Maka itu syaratnya harus mengetahui ya gerakan imam atau mendengar daripada bacaannya imam, baik itu melalui balik atau suara langsung dari imam. Tidak disyaratkan harus apa namanya berkumpul yang secara hakiki, walaupun makmumnya di atas, selama masih ada jalan bagi makmum itu untuk tembus ke imam, walaupun dengan membelakangi kiblat, maka itu masih dikatakan istimah, sah jamaahnya. Atau di halaman, ya, tapi halaman tersebut memang milik masjid. Karena setiap tanah yang diwakafkan dari tanah tersebut atas nama masjid, maka itu milik masjid. Bukan hanya yang di dalam bangunan saja. Halamannya kalau memang itu punya masjid dan diwakafkan atas nama masjid, maka itu termasuk di dalam lingkup daripada masjid. Selama imam yang ada di luar ini bisa melihat atau mendengar daripada ucapan imam, maka sholat jamaahnya tetap sah dan si makmum ini bisa menuju kepada imam walaupun dengan membelakangi dari kiblat. Kemudian bagaimana kasusnya ketika imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar atau di beda bangunan? Maka di situ harus ada syarat tambahan. Di antaranya antara imam dengan makmum jaraknya tidak boleh melebihi dari 300 kilo, kurang lebih 150 meter antara jarak imam dengan makmum. Imamnya di sini, makmumnya di luar, tapi ujung sana melebihi dari 150 meter, kecuali memang samsul menyambung terus menerus antara satu makmum dengan makmum berikutnya, hatta atau 1 kilo. Kalau memang itu masih menyambung, itu masih dikatakan sah. Ya, yang pertama jaraknya tidak boleh melebihi daripada 150 meter dari makmum yang terakhir. Nah, misalkan ini masjid, terus makmum terakhir di pintu, dan dari situ sampai kita makmum yang di luar itu jangan sampai melebihi 150. Tapi kalau menyambung nggak apa-apa. Yang kedua, harus mengetahuinya gerakan atau suara daripada si imam, baik itu mendengar langsung atau melihat langsung, atau melalui penyambung dari makmum yang ada di depan pintu, di akhir batas dari masjid. Ya, itu harus. Ya, apalagi kalau bangunannya rapat nggak kelihatan. Kan kadang di satu masjid yang namanya imam itu nggak pakai mic suaranya, kadang di luar nggak sampai ke dalam. Maka wajib hukumnya harus adanya hukum wahid, berdirinya seseorang di depan pintu yang dia menjadi patokan bagi makmum yang ada di luar di dalam gerakan-gerakan imamnya. Ya, itu syaratnya harus mengetahui, baik itu mengetahui secara langsung atau melalui perwakilan wahidin, berdirinya seseorang di depan pintu yang menjadi perwakilan dari gerakannya si imam. Nah,
kita yang di luar itu tinggal ngikutin gerakan orang yang ada di depan itu, karena dia bisa melihat gerakan imam. Nah, kita bisa melihat gerakan orang tersebut. Yang kedua, harus bisa usulnya sampainya makmum menuju imam dengan tanpa menghalang atau membelakangi kiblat. Nah, berarti kalau ada penghalang atau membelakangi kiblat, maka sholatnya tidak sah bagi jamaah yang ada di luar masjid. Tadi kalau dalam masjid itu mau membelakangi nggak apa-apa. Ya, yang penting tidak ada penghalang antara imam dengan makmum seperti di lantai atas. Nah, itu kan bisa kita menuju imam walaupun dengan membelakangi kiblat, tangganya dari sono kita mundur ke situ, muter dulu sah. Ya, dan makmum yang di atas ini bisa melihat daripada gerakan imam. Makanya umumnya masjid-masjid yang ditinggal itu coakannya ini ya jangan rapat pas ke tembok, karena kalau nggak ada suara sulit makmum yang di atas itu melihat gerakan imam. Coakan itu tujuannya biar makmum yang di atas ini bisa melihat gerakan atau mendengar suara dari imam. Kalau dia rapati, kalau nggak pakai mic, nggak bisa nggak tahu gerakan imam sholatnya, maka nggak sah karena dia nggak tahu daripada gerakan-gerakan daripada si imam. Nah, yang di luar tadi ini harus tidak ada penghalang antara dia dengan imam. Kalau ada penghalang tembok, terus kita berada di belakang tembok, nggak sah karena kita untuk menuju imam itu terhalang oleh tembok atau satir tertutup, sehingga satir tersebut bisa menghalangi kita untuk jalan menuju imam, atau bisa menuju imam tapi dengan cara harus membelakangi kiblat. Misalkan kita berada di depan tembok, kemudian untuk menuju imam ada cara jalan tapi harus muter dulu. Nah, ini nggak sah kalau di luar dengan cara membelakangi kiblat. Tapi kalau masih menyamping, kita di sini, pintunya di sini, nah kita bisa jalan begini, nah itu sah. Yang penting tidak membelakangi daripada kiblat ketika makmum yang di luar masjid ini ya menuju kepada imam. Contohnya ada di samping masjid, yang bagian samping itu bukan masjid, bukan tanah masjid, maka wajib di dalam masjid tersebut harus memiliki pintu yang ada di samping agar makmum yang ada di sana itu ketika menuju imam bisa ya seperti masjid di Poncol kan ada samping pintunya. Jadi makmum yang ada di sebelah sini bisa menuju kepada imam, tidak membelakangi kiblat. Nah, kalau di ikhlas itu di luar pagar ke sini, itu kalau mau kita menuju imam harus muter dulu ke belakang baru masuk ke pagar, karena pagar ini penghalang dia enggak sah karena dia sudah di luar masjid. Itu kalau pas Idul Fitri itu yang di situ nggak sah, atau di TK Subur, nah, itu nggak sah. Dulu kan TK Subur buat sholat juga, ada untuk menuju imam dia harus keluar pagar. Dharma Santi, Dharma Santi, Dharma Santi. TK Dharma Santi itu nggak sah, ya. Nah, itu sebabnya. Tapi kalau yang di belakangnya tetap sah, yang bahkan sampai ke pasar, sampai ke jalan raya Patria, kalau sambung menyambung tetap sah, karena sambung menyambung. Tapi kalau sudah menyambung dan ini bukan bagian masjid dan situ pagarnya, selama di sini nggak ada pintunya yang dia bisa menuju imam, nggak sah. Dia bisa menuju imam tapi membelakangi kiblat, nah itu nggak sah. Nah, ini harus betul-betul dipahami ketika kita membangun masjid. Tujuannya agar orang-orang yang nggak paham ini ya bisa menjadi sah daripada sholat berjamaahnya. Ya, dia harus dipahami tentang tata cara di dalam berjamaah. Ya, jadi harus berkumpulnya antara imam dengan makmum. Nah, kalau di dalam masjid tidak ada masalah, tapi yang bermasalah itu ketika imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid, maka tidak boleh ada penghalang antara imam dengan makmum, dan makmum ini bisa melihat atau mendengar daripada bacaan sehingga gerakan-gerakan imam makmum bisa mengetahui, atau melalui perwakilan dari makmum yang ada di
saf terakhir dari akhir masjid. Kemudian lagi ya, Faina idin tasih as-salatu man bil makan dan akhir. Maka dalam kasus seperti ini, orang yang berada di sholat yang di luar masjid, dia dihukumi sah tabaan dan musyahadah karena mengikuti kepada makmum yang dia lihat yang ada di akhir pintu masjid. Bahwa maka orang tersebut yang ada di akhir pintu masjid bihaqihim, di dalam haknya kedudukannya kalimah seperti imam. Jadi orang yang di akhir masjid yang menjadi patokan gerakannya imam bagi kita, ini hukumnya seperti masjid, seperti imam. Hatta la yajuz alaihi bil mawaqif, sehingga tidak boleh bagi kita berdirinya di depan dia. Kita harus di belakang dia karena kedudukan dia seperti imam. Ya, wal ihram, begitu juga takbiratul ihram. Kita menunggu takbiratul dia dulu baru kita takbiratul ihram. Jangan mendahulukan takbiratul dia karena kita berpatokan kepada dia yang mengikuti kepada dia. Ya, ini. Kemudian waminha, dan diantara daripada syarat daripada berjamaah lagi adalah muwafaqatun fi sunanin tabhasyu mukhalafatun fiha fi'lan aw tarkan. Ini yang sering terjadi, yaitu sesuainya antara makmum dan imam pada sunnah-sunnah yang dianggap rusak ketika terjadi perbedaan baik dalam mengerjakan atau meninggalkannya. Jadi harus muwafaqah, cocoknya, sesuainya gerakan makmum pada imamnya di dalam sunnah-sunnah yang ada dalam sholat, yang kalau terjadi perbedaan ini bisa merusak daripada sholat, baik itu dalam segi mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh, ya nanti ada contoh yang biar lebih gampang. Maka fatakunu sholatu man waqa'at bainahu wa bainal imam mukhalafatun fi sunnatin, maka akan menjadi batal sholatnya orang yang dia melakukan satu sunnah atau meninggalkan satu sunnah, sedangkan imam dan ini mengerjakan atau meninggalkan. Contohnya seperti sajdatul tilawah ma'aluha al-imam bataruha al-mahmum amidan aliman bin tahrimi. Contohnya di sini seperti sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan kalau kita selesai membaca surat-surat yang di situ disunahkan kita untuk sujud tilawah. Di antaranya surat Al-Alaq, Iqra, ya, wasjud waqtarib. Habis baca itu, baik di luar sholat maupun di dalam sholat disunahkan kita untuk yang namanya sujud tilawah. Berarti habis baca Al-Fatihah, kemudian kita baca surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir ayat, wasjud waqtarib, langsung sujud. 2 kali seperti ini, sujud-sujud yang kita lakukan. Enggak ruku, langsung sujud, 2 kali sujud. Nah, itu prakteknya cara melaksanakan sujud tilawah di dalam sholat. Selesai baca surat tersebut langsung sujud. Nah, di sini ketika terjadi perbedaan, contohnya imam melakukan sujud tilawah, makmumnya enggak, dan sengaja dia tidak melakukan hal tersebut, dan aliman, dan dia mengetahui tentang keharamannya tidak mengerjakan hal tersebut karena berbedanya dia dengan si imam, maka sholat si makmum menjadi batal apabila tidak diniatkan mufaraqah, karena terjadinya perbedaan di dalam gerakan antara imam dengan makmum di dalam sunnah-sunnah yang dianggap kalau terjadi perbedaan ini bisa batal. Contohnya sujud tilawah, imam sujud tilawah kita kagak, maka opsinya kita memisahkan diri, atau kita sujud tilawah imam kagak, kebalikan. Nah, itu juga opsinya kita memisahkan diri.
Karena sudah terjadi perbedaan, imam melaksanakan, kita enggak, imam mengerjakan, kita melaksanakan, imam enggak. Nah, ini ya namanya tidak menyesuaikan antara si makmum dengan imam. Karena syaratnya tadi harus muwafaqah, sesuainya gerakan imam dengan makmum pada imamnya. Ini kan sudah jadi perbedaan, maka nggak sah. Ya, paham yang selanjutnya. Jadi sesuainya makmum dan imam pada sunnah-sunnah yang dianggap merusak ketika terjadinya perbedaan. Nah, itu kan terjadi perbedaan. Imamnya melakukan, makmumnya kagak, atau makmumnya melakukan, imamnya kagak. Dan juga contoh lagi wa tasyahudul awal walau imam wa tarakal makmum atau tarakal imam wa walau makmum aminan alina. Contoh lagi seperti juga halnya melakukan tasyahud awal, tahiyat awal. Imam tahiyat awal, makmum tidak. Atau imam tidak tahiyat awal, makmum tahiyat awal. Maka hal tersebut bisa membatalkan daripada sholat berjamaah kita kalau kita tidak rokok. Misalkan sudah rakaat kedua kan wayahnya tasyahud awal, kok imam tidak tasyahud awal langsung diri, kemudian makmumnya tasyahud awal dia kerjakan, maka ini sudah terjadi perbedaan yang bisa merusak daripada sholat jamaah. Nah, maka opsinya si makmum harus merokok. Kalau tidak, dia tetap mau berjamaah menyelesaikan tasyahud awalnya, langsung berdiri lagi ke imam, maka sholatnya menjadi batal. Karena terjadi perbedaan, imam kalau ngerjain, nah kita mengerjakan. Karena tugas makmum itu harus mengikuti imam. Oh, imam nggak ngerjain, kita ngerjain, berarti kan terjadi perbedaan. Ya. Atau imamnya ngerjain, kita kagak, kita tunggu tuh imam di atas, batal. Maka caranya kalau memang kita tidak mengerjakan, memisahkan diri dari berjamaah. Nah ini ya yang selanjutnya tadi apa? Harus cocoknya, sesuainya imam dan makmum di dalam sunnah-sunnah yang kalau terjadi perbedaan maka dianggap batal. Ya. Wa illahiqahu ala qurbi, walaupun setelah itu makmumnya mengikuti imam. Contoh tadi, imamnya tidak tahiyat awal, makmumnya tahiyat awal. Dia selesai tahiyat awal, imam kan masih berdiri, dia berdiri mengikuti imam. Ini tetap batal si makmum tersebut, karena dia melakukan suatu sunnah yang imam tidak mengerjakan. Sunnah ini dianggap rusak ketika terjadi perbedaan. Ya, tamhash mukhalafatu dianggap jelek ketika terjadi perbedaan di dalam sunnah tersebut, di antaranya tasyahud awal. Paham ya? Ya. Haitsu lam yajlis al-imam bil istirahah li udurihi an fardil mutaba'ah ila sunnah. Namun dengan catatan selama imamnya tidak duduk dalam rakaat istirahat. Ya. Jadi tahiyat rakaat kedua itu kan wayahnya tasyahud awal, tapi imam duduk, tapi duduknya bukan dalam rakaat tasyahud awal, dalam rakaat istirahat. Kita juga ikut duduk istirahat kan sebentar doang. Nah, imam duduk istirahat, dia langsung berdiri. Nah, dalam kasus seperti ini kita boleh menyempurnakan bacaan tasyahud awal kita, ya, karena imam tadi sudah duduk istirahat. Kalau kasus tadi yang batal itu dia sujud, aturan wayahnya dia tasyahud awal, dia langsung berdiri. Sedangkan kita makmum tasyahud awal, maka ini tidak sah. Tapi kalau makmumnya imamnya duduk istirahat dulu, kemudian kita ikut juga baca tasyahud, kok ternyata imam langsung berdiri, bukan dalam rangka baca tasyahud duduknya, tapi dalam rangka istirahat, maka dalam kasus yang kedua ini makmum masih dikatakan sah. Ya,
liudurihi an fardil kitabah ila sunnah. Ya karena kenapa? Ya karena imam dan makmum ini masih dikatakan sama di dalam melakukan duduk, walaupun duduk niatnya berbeda. Kalau kasus tadi karena tidak adanya kesesuaian di dalam gerakan makmum dengan imam. Amma idza lam hush al-mukhalafata biha fala yadullu al-ityan bi sunnah. Sedangkan ketika perbedaan dalam sunnah yang tidak dianggap jelek, maka tidak apa-apa. Ya, ketika kita melakukan sunnah tersebut, contohnya kakunutin adraka ma'al ityani li al-imam fi sajdatil ula. Contohnya seperti kunut. Ya, imamnya kagak kunut, kita baca kunut. Kita baca kunut, imamnya kemudian dalam sujud pertama, kita bisa menyusul berdiri langsung menyusul. Ya, itu sah. Imam kagak kunut, kita kunut makmumnya selama imamnya ini masih di dalam sujud yang pertama. Ya, itu perbedaan tersebut ini tidak dianggap rusak. Ya, yang dianggap rusak tadi dua. Imam membaca melakukan sujud tilawah. Yang kedua juga imam tidak melakukan tasyahud awal. Berarti dua sunnah ini yang dianggap rusak ketika terjadi perbedaan. Nah, sedangkan sunnah yang tidak dianggap rusak contohnya di sini seperti kunut. Berbedanya apa? Kenapa dibedakan? Kalau kunut enggak batal tetap sah, imam enggak kunut, tapi kita makmum kunut kok tetap dikatakan sah. Kenapa? Ba'inna fihi ahdatsahu dan lam yaf'alu al-imam. Karena di dalam tasyahud awal si makmum itu duduk tasyahud awal, sedangkan imamnya tidak sujud tasyahud awal. Sedangkan di dalam kunut imamnya berdiri karena iktidal, kita juga berdiri karena iktidal. Bedanya cuma imamnya nggak baca kunut, jadi gerakannya itu nggak beda. Kalau dalam kunut, tapi kalau dalam tasyahud kan beda. Habis sujud imam berdiri, tapi kita duduk. Nah inilah yang menjadikan batal karena udah berbeda di dalam gerakannya. Kalau dalam kunut itu imam berdiri tetap dalam rakaat iktidal. Kita juga iktidal. Bedanya kita iktidal selesai iktidal baca kunut, imam kagak. Contoh kasus tadi, imamnya duduk dalam rakaat istirahat, kita duduk dalam rakaat tahiyat awal. Ini sama-sama duduk, bedanya dia nggak baca tasyahud awal, kita baca tasyahud awal, dia langsung berdiri makmum. Ini dikatakan sah karena sama-sama ada duduknya, tidak terjadi perbedaan di dalam gerakannya. Nah, dipahami ya. Ada innama tawala maka nabi al-imam. Karena si makmum hanya memperpanjang di dalam berdirinya dalam iktidal. Dengan beda dengan kasus tadi tasyahud imam sama sekali tidak duduk, maka nggak sah. Ya, atau dia sujud tilawah makmumnya imam sama sekali enggak, dia juga enggak sah. Ya. Maka bala rusya, maka hal tersebut tidak dianggap rusak. Wa kadza yatul al-ityan bi tasyahhud awal jala syai'an wal istirahat. Yang tadi itu begitu juga tidak membahayakan ketika si makmum membaca tasyahud awal, duduk tasyahud awal, kemudian imamnya duduk dalam rangka istirahat tapi tidak membaca tasyahud awal. Li'anna dharra karena yang merusak innama huwa ihdasu julusin, yaitu ihdas perbuatan baru yang dilakukan oleh makmum, yakni duduknya lam yaf'alhu imam yang tidak dilakukan oleh imam. Sedangkan kunut imam tetap berdiri dalam rakaat iktidal, makmum juga berdiri dalam rakaat iktidal. Bedanya imam nggak baca kunut, makmum baca kunut. Jadi tidak ada gerakan yang baru yang dilakukan oleh makmum.
Kalau tadi ada gerakan baru, imam yang duduk, imamnya kagak. Ya, wa tolak sholat al-alim al-amin, maka dalam kasus seperti ini batalah sholatnya orang yang mengetahui tentang permasalahan ini dan dia menyengaja melakukannya. Berbeda kalau orang nggak tahu hukumnya. Ini kita udah tahu. Ya, maka jangan ada perbedaan yang bisa menjadikan batalnya kita di dalam berjamaah. Kasus-kasus seperti itu sering lupa tasyahud awal imam, atau nanti imam menambah rakaat bagaimana kan kita apa kita ikut diri, tak perlu ya malam yang mubarak selama makmumnya tidak niat mubarak. Kalau niat mubarak maka tetap bisa. Wa huwa firaqun bi udrin fa yakunu aula, dan mubarakahnya imam dalam kasus seperti itu enggak masalah. Imamnya kata tasyahud, kita tasyahud dan yang bisa aja. Itu enggak masalah karena adanya udzur, dan itu tidak menghilangkan keutamaan kita sholat berjamaah. Jadi memisahkan sendiri, memisahkan sholat itu tanpa udzur baru hilang fadilah jamaahnya. Nah ini kan kita berpisah dari imam karena ada alasan. Imamnya kata tasyahud awal, ya udah saya memisahkan diri saja. Memisahkannya diri kita ini dianggap alasan syar'i yang tidak menghilangkan keutamaan daripada sholat berjamaah. Bahkan dikatakan bahwa yang aula lebih utama kita memisahkan diri karena imam meninggalkan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tasyahud awal kan sunnah yang sangat ditekankan, kok ditinggalin? Ya udahlah, dengan saya berpisah saja dengan imam yang meninggalkan sunnah muakkadah, itu lebih utama. Wa idza lam yaqra al-ma'mum minhu ma fi al-imam jaza at-takhalluf li ismami. Nah, ketika imam dan makmum ini sama-sama membaca tasyahud, ya, sama-sama dalam tasyahud awal, tapi imam ini belum selesai ma'abirahil imam, sedangkan imam sudah selesai jaza lahu at-takhalluf li imami, maka diperbolehkan bagi dia at-takhalluf apa? Ada gap antara dia dengan imam, baru dibakin alima annahu yadribul fatihah bikamaniha qabla rukukil imam. Jadi sama-sama tahiyat awal, kita belum selesai, ternyata imam belum selesai, imam belum bangun, boleh kita selesaikan dulu dan jangan buru-buru bangun. Selama, bahkan disunahkan selama kita punya perkiraan berdirinya kita nanti ini bisa memenuhi baca Fatihah sebelum imam rukuk. Selesaikan dulu, ya, sekiranya berdiri kita ini bisa menyelesaikan Fatihah sebelum imam rukuk. Tapi kalau imam udah mau rukuk kita belum berdiri aja lah, buru-buru baca Fatihah. Karena yang terpenting baca Fatihah tasyahud awal sunnah. Ya, ini perlu dipahami. Wala maghribal iqra wala takhalluf. Tapi maghrib la takhalluf dari imam sunnah, tidak disunnahkan bagi kita tertinggal karena menyempurnakan surat bal yuqrabu, namun hal tersebut justru malah dimakruhkan idza lam yaltahik al-imam bil rukuk, selama kita tidak mendapati imam di dalam rukuk. Contohnya sholat zuhur, kita sudah jamaah nih bareng, kita sudah selesai Fatihah, baca surat, baru awal surat imam udah. Kalau kita sempurnakan bacaan surat kita, imam buru bangun bahkan sampai sujud, mendingan nggak usah diselesaikan baca surat. Ya, sampai kapan? Yang penting kita masih mendapati imam rukuk. Misal kita baru Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'ah, imam udah pingsan, Allahu Akbar, udah putus aja sampai situ, ikutin gerakan imam. Ya, daripada kita sempurnakan bacaan surat, imam rukuk sampai tidak,
baru selesai sholat. Ini terjadi gap dua gerakan antara kita dengan imam, tertinggal dua gerakan sholat kita dengan imam. Mendingan diputus, sudah baca suratnya. Kita lagi baca surat Al-Qari'ah, imam maka awalnya kita putus surat kita, udah cuma segitu saja, kemudian kita langsung ikut imam karena kan kesunahan di dalam membaca surat itu nggak harus full, baca satu ayat saja sudah cukup. Baca Yasin, Al-Qari'ah, Allahu Akbar boleh, atau Qul huwallahu ahad, Allahu Akbar boleh. Yang penting membaca ayat Al-Quran walaupun satu ayat. Lebih afdal itu 3 ke atas, minimal 3 sunahnya, ya afdalnya. Ya, sunahnya yang penting baca surat. Ya, dipahami. Kemudian wa minha, di antaranya lagi ada mutakhallifin an imamin milqaini fi'laini mutawaliyani ta'aini bila udrin ma'a ta'ammudin wa ilmin bitahrim. Tidak adanya syaratnya lagi, tidak adanya tertinggalnya makmum dari imamnya dengan 2 rakaat fi'liyah, 2 rakaat gerakan mutawaliyani yang berturut-turut, ta'aini yang sempurna dengan tanpa adanya uzur, ma'a ta'ammudin wa ilmin beserta adanya penyengajaan dan dia mengetahui tentang keharamannya. Wa illam yakuna tawilaini, walaupun kedua rukun ini bukan rukun-rukun yang sifatnya panjang, maka fa in takhallafa bihima batalat sholatuhu, maka apabila terjadi perbedaan 2 rukun antara imam dengan makmum, sholatnya menjadi batal limuhsin mukhalafah, karena dianggap jelek terjadinya perbedaan ya gerakan antara imam dengan makmum. Contohnya ka'an raka'al imam wa ta'ala wa hawa lisujud ala min hadil qiyam wal ma'mum qa'imun. Contohnya imam sudah sujud, sudah rukuk, kemudian iktidal, kemudian udah mau sujud, posisi kita masih berdiri, ini batal. Karena terjadi ya dua tertinggalnya kita dengan imam dari 2 rukun sholat, rukuk 1 rukun, iktidal 2 rukun, imam mau sujud kita masih berdiri, berarti ketinggalan 2 kita batal tanpa adanya alas uzur, disengaja dan mengetahui keharaman. Jadi nggak boleh makmum itu haram namanya tertinggal 2 rukun dari imam, bahkan bisa menjadi batal kalau tanpa ada alasan. Contohnya tadi imam udah rukuk, ini kan 1 rukun, udah iktidal, kemudian imam mau sujud, kita masih berdiri, batal. Ya, kalau imam masih rukuk, dia iktidal, kita udah keburu sujud atau rukuk masih bisa. Ini kan baru 1 berarti tertinggalnya, kita masih bisa kekejar imam iktidal. Ya, ini sudah terlewat 2. Maka hal tersebut bisa membatalkan daripada sholat kita. Wa kharaja bil fi'laini al-qauliyah, berbeda dengan 2 rukun gerakan, yaitu rukun ucapan. Nah, kalau ucapan gampang mempengaruhi. Contohnya tasyahud akhir dan sholawat ala nabi. Imam udah baca tasyahud akhir, udah baca sholawat nabi, kita belum mulai, itu kan udah ketinggalan 2 rukun. Jadi dalam tasyahud akhir kan ada bacaannya at-tahiyatul barakatus shalawatul thayyibat lillah, kemudian sholawat ala nabi itu wajib, kan 2 rukun tuh. Kita belum mulai, berarti kan udah ketinggalan 2. Nah, itu gak masalah kalau rukunnya berupa rukun ucapan. Tapi kalau tertinggal 2 rukun dari rukun fi'li, rukun gerakan, tanpa ada alasan, maka sholat kita menjadi batal. Ya, caranya biar tak batal bagaimana? Maka kita harus langsung mengikuti gerakan imam. Ya, imamnya sujud, kita langsung sujud aja kan. Ya, kemudian
kemudian nanti setelah imam salam kita tambahin lagi 1 rakaat, karena rakaat tersebut tidak dihitung 1 rakaat. Ya, itu caranya. Ya, itu udah ketinggalan imam ruku, tidak sujud, kita masih berdiri. Ya, ya udah langsung aja ikutin gerakan imam. Karena tugas kita imam selesai sholat salam kita tambahin lagi 1 rakaat, karena rakaat tadi itu yang kita ketinggalan 2 gerakan itu tidak dihukumi 1 rakaat. Kalau kita paksa kita tetap mengikuti imam sudah sujud, kita buru-buru ruku, tidak sujud, kan begitu biasanya tuh. Kalau kita udah ketinggalan imam udah sujud, kita masih berdiri, kita buru-buru ruku, tidak sujud, nggak sah, batal. Karena kita tadi sudah ketinggal 2, bisa membatalkan daripada sholat tertinggalnya. Kita sebagai makmum dengan imam dari 2 rukun gerakan salat, pahami ya. Kemudian wa ada mutakhallafin anhu ma'huma bi aqsarin salasati arkanin tawilatin. Begitu juga tapi bi udrin au jabahu, tidak adanya tertinggalnya makmum pada imamnya dengan 3 rukun yang panjang, ya. Maka fala yusabu minha al-i'tidal wa julusu baina sajdatain, maka tidak dianggap iktidal dan duduk di antara 2 sujud, tapi biudrin yang mewajibkan dia tertinggal. Nah, ini beda kasusnya kalau ada orang yang memiliki udzur tertinggal. Contohnya ka isra'i imamin qira'atan, imamnya bacaannya cepat lama. Nah, kita orang yang bacaannya nggak bisa cepat, ya karena mungkin masih berlancar baca Al-Qur'annya, ya itu gak mau pasti kita ketinggalan itu, ya kita imamnya bacanya cepat, kita bacanya pelan, atau awal harokat, imam gerakannya cepat, kita udah umur 80 90 kagak bisa nyusul gerakan imam yang cepat kita. Nah, kalau dalam kasus udzur seperti ini diberi keringanan, tidak melebihi dari 3 rukun gerakan yang panjang-panjang. Jadi ada rukun gerakan yang panjang, ada rukun gerakan yang pendek. Yang pendek contohnya iktidal, berdiri tidak dihitung, duduk di antara 2 sujud tidak dihitung. Berarti kalau kita nih orang yang bacaannya lemah, imam ruku, iktidal nggak dihitung, berarti baru 1. Imam sujud 2, duduk di antara sujud tidak dihitung. Imam sujud yang kedua, nah itu 3, berarti 3 rukun gerakan yang panjang-panjang. Berarti imam dalam keadaan sujud yang kedua kita masih berdiri, ketinggalannya karena ada alasan kita bacaannya nggak bisa menyusul bacaan imam. Gerakan kita lambat karena udah tua nggak bisa mengikuti gerakan imam. Ini diberi dispensasi 3 rukun gerakan yang panjang-panjang. Kalau tadi kan 2, bagi kita orang normal. Kalau kita 2 normal, kalau bacaan saya kepada musuh, kebacaannya juga terlalu cepat, gerakan 2 terlalu cepat. Ini nenek-nenek laki-laki bacaannya lambat, gerakannya lambat. Imam udah baca Fatihah harusnya baru takbir, ya. Imam udah ruku iktidal baru selesai Fatihah. Nah, bagi orang begitu tertinggal 3 gerakan rukun fikih yang panjang-panjang tidak masalah, tapi lebih dari itu bermasalah, ya. Pahami? Paham ya? Jadi tadi tidak adanya tertinggalnya makmum terhadap imam ketika tidak adanya uzur, berarti orang yang normal kayak kita ini tidak tertinggal 2 rukun gerakan, baik yang panjang atau yang pendek. Contohnya imam sudah ruku, dia sudah iktidal, dia mau sujud, kita masih berdiri, maka sholat kita kalau paksa ikut gerakan imam maka menjadi batal, ya, karena kita sudah tertinggal dari 2 rukun. Apa saja? Ruku dan
Tapi kalau orang yang punya alasan tertinggalnya karena bacaannya lambat, gerakannya lambat, dia boleh tertinggal tidak melebihi dari 3 gerakan yang panjang-panjang. Contoh, imam sudah rukuk 1, iktidal nggak dihitung, karena ini gerakan rukun pendek. Sujud 2, duduk 2 terus sujud, ini kan rukun tapi rukun pendek nggak dihitung. Sujud kedua 3, tidak boleh melebihi dalam kondisi imam sujud yang ketiga, baru dia bisa boleh nyusul ya. Imam bangun dia udah tinggal, ketinggalan 3 lah ya, tetap gerakannya masih ketinggalan terus. Yang penting jangan sampai lebih dari 3 ketinggalannya gitu. Imam sujud kedua dia yang hati-hati gitu dalam ya, dia iktidal, dia bangun dari sujud, dia baru ke bawah, tetap gapnya masih 3, jangan gapnya sampai terakhir 4 gitu. Pasti ketinggalan terus kalau orang lambat mah ya, paham nggak? Pasti ketinggalan terus, paling nanti ketemu lagi berdiri karena berdiri agak lama. Misalkan dia imam udah sujud kedua, dia baru rukuk, masih dapet nih ya. Imam bangun, dia sujud, dia duduk, dia sujud, dia bangun, imam udah rukuk lagi, dia baru baca Fatihah, dia iktidal, dia sujud, dia baru sujud, rukuk lagi. Itu biasanya begitu, itu nggak masalah. Yang penting jangan lebih dari 3 bagi orang yang memang lemah bacaannya dan juga lemah gerakan. Kalau bagi kita tidak boleh tertinggal 2 ya. Kalau imam masih iktidal, kita masih bisa mengejar. Imam rukuk, imam iktidal, kita masih diburu-buru rukuk, baru kita masih ikut. Tapi kalau imam udah rukuk, iktidal, udah turun sujud, kita baru mau sujud nggak sah ya, karena kita udah ketinggalan 2, rukuk dan iktidal. Maka caranya kita langsung sujud, anggap rakaat pertama tadi tidak dihitung, berarti nanti imam selesai kita tambah 1 rakaat lagi, karena rakaat tadi itu tidak dihitung sebagai rakaat kita ya. Paham ya? Ini penting ya. Sholat zuhur asar, karena imamnya kan tidak mengajarkan yang sholat menteraskan. Ini sering kita bermasalah. Pada saat kita sholat, imam cepat, baru kita membacakan ihdinas siratal mustaqim, imam sudah rukuk. Apakah kita cukup sampai situ atau kita lanjutkan sampai akhir membacakan al-fatihah, surah al-fatihah, baru kita ikut rukuk? Tadi selama kita masih mendapat dia imamnya iktidal nggak masalah. Nanti ada kasus lagi masih panjang. Bagaimana ketika kita disibukkan baca iktidal, imamnya berburu, karena dalam itu biasanya sholat yang tidak ada suaranya ya, sama-sama takbir bareng, kita iktidal, kita imam kagak langsung Fatihah matinya. Kita selesai baca iktidal, ibu udah baca surat, baru mulai surat itu rukuk. Itu nanti kasus-kasus seperti itu nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya ya. Jadi intinya penting biar jamaah sah gitu. Makanya ya, barang siapa yang beribadah bighairi ilmin perlu ya, orang yang beribadah tanpa didasari ilmu ya ditolak. Ada aturan dari syariat tata cara ibadah, bukan semua kita ibadah ada dasarnya. Makanya kita diwajibkan ngaji, belajar ilmu apa biar tahu ini aturan Allah. Di sholat ini aturannya dari Allah sholat. Terus kita sholat punya sendiri, cara sendiri, kita mengikuti syariat. Jangan makan lima. Orang kita kerja aja ke orang begitu, ya ada aturan yang beragama juga ada aturan, ada ibadah juga ada aturan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahu ya sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.